Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tadi malam sudah kita bahas ketika bertuburukan antara saum 6 hari di bulan Syawal dengan hutang di bulan Ramadan yang belum kita tunaikan. Intinya hutang Ramadan hukumnya wajib, saum 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah, maka yang wajib dimenangkan. Nah, pagi ini kita akan membahas mana yang didahulukan, umrah terlebih dahulu atau haji. Problem ini terjadi ketika hari ini banyak kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Kalau dulu sebelum corona kita bisa memastikan ada beberapa bulan di mana Mekah sepi, tapi hari ini tidak. Umrah di bulan manapun insya Allah tetap padat. Dan kenyataannya bahkan jamaah yang kita berangkatkan tiap tahun itu nyaris 100% belum pernah haji. Berarti mereka berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan umrah yang hukumnya sunnah, padahal mereka belum menunaikan ibadah haji. Baik, sekarang kita ulangi tadi malam. Kaidah mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada satu bentuk ibadah yang membuat hamba dekat kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi ibadah yang wajib. Ini berarti peringatan, jangan singkirkan ibadah wajib karena menunaikan ibadah sunnah. Contohnya apa? Misalnya di banyak masjid di Bekasi, sebagian jamaah ketika sholat berjamaah ditunaikan, harusnya dia paham tugas saya sebagai makmum hukumnya wajib mengikuti imam, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, berarti mengikuti imam hukumnya wajib. Tapi ada sebagian jamaah melaksanakan ibadah sunnah ketika sholat berjamaah. Apa itu? Aqrabu ma yakunul abdu aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru fihi du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, banyak di tengah-tengah masyarakat makmum ketika sujud terakhir sujudnya lama. Kenapa? Ini momen untuk berdoa, karena berdoa saat sujud pasti dikabulkan. Dia tidak ingat fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Mendengar takbir imam segera ucapkan takbir. Berarti memperbanyak doa saat sujud menyebabkan dia tidak ikut imam, itu pelanggaran. Menunaikan ibadah sunnah, menyingkirkan ibadah wajib. Nah, sekarang umrah hukumnya sunnah. Berangkat ke Mekah menunaikan umrah sementara belum menunaikan ibadah wajib, yaitu haji. Kita lihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berangkat ke Mekah, sudah mengambil mikot di Dzul Hulaifah. Perjalanan 5 hari sampai di Hudaybiyah. Ternyata beliau dihadang. Orang kafir Quraisy mewarning, tidak ada ceritanya Muhammad untuk masuk kota Mekah. Singkat cerita, setelah perjanjian Hudaybiyah, sepakat seluruh jamaah haji dari Madinah harus balik lagi ke Madinah. Berarti ibadah mereka tertunda hingga akhirnya tahun depan ketika
izin dari orang-orang kafir Quraisy sudah keluar, diperbolehkan untuk masuk kota Mekah. Ternyata tata cara manasik haji belum juga turun dari langit, sehingga Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk berangkat ke Mekah, bukan untuk menunaikan ibadah haji, tapi menunaikan ibadah umrah. Bisa dicek di kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, di situ mereka menunaikan ibadah umrah yang disebut dengan Umratul Qadha. Rombongan para sahabat berangkat menunaikan umrah. Nah, salah satu pesan Rasulullah ketika Umar bin Khattab pamit untuk menunaikan umrah, beliau bersabda, la tansana ya ukhay min du'aika, jangan lupa saudaraku, di Mekah ikut sertakan doa-doamu untuk diriku. Berarti para sahabat saat berangkat umrah ke kota Mekah, mereka belum menunaikan ibadah haji. Kenapa? Masih terikat dengan perjanjian. Berarti ibadah sunnah bisa ditunaikan terlebih dahulu di saat ibadah wajib ada penghalang. Nah, sekarang apa penghalangnya? Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Lamongan, kalau hari ini pergi ke bank nyetor ONH, insya Allah akan mendapatkan selamat dari Departemen Agama. Selamat Bapak, insya Allah 70 tahun yang akan datang Bapak berangkat menunaikan ibadah haji. Bisa Bapak bayangkan jarak 70 tahun. Mungkinkah kita masih hidup di usia 70 tahun? Maka disinilah tidak mengapa ketika bapak-bapak tidak bisa menunaikan ibadah haji, maka prinsipnya saddidu wa qaribu wa abshiru, tunaikan ibadah itu sempurna. Kalau tidak maksimal, cari ibadah yang minimal. Wa abshiru, bahagialah meskipun yang wajib belum ditunaikan, sunnah sementara ditunaikan terlebih dahulu. Intinya menunaikan umrah sementara belum berangkat haji, hukumnya tidak masalah untuk hari-hari ini. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup kajian ini, hari ini hari Jumat, terkumpul dua waktu yang baik. Satu, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad, bagi orang yang saum berdoa saat menjelang berbuka tidak mungkin ditolak. Sementara hari ini juga Rasulullah bersabda, faltamisuha akhira sa'atin minal asri, manfaatkan sebaik-baiknya di hari Jumat akhir-akhir waktu dari waktu asar. Berarti terkumpul dua kebaikan, mari kita manfaatkan detik-detik menjelang maghrib nanti untuk banyak berdoa kepada Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.